Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, senang dapat berjumpa dengan saudara bersama saya, Pastor Johanna Yosepa. Dan pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat dimana kami juga boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan memberkati kami. Firman-Mu yang akan menolong kami, menguatkan iman kami. Bahkan firman-Mu akan menolong kami terus-menerus Tuhan, untuk kami dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, sehingga jalan-jalan hidup kami akan diterangi oleh firman-Mu. Dan ketika kami yakin percaya, ketika kami melakukannya, kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan urapan-Mu buat hamba-Mu dan buat kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi saya ucapkan kepada saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya sangat senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan yang akan saya kasih tema yaitu sikap yang benar dalam menghadapi masalah. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Saya akan membacakannya buat saudara. Mujizat di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca dari Yohanes pasal 2 ayat 1-11 tentang di mana Yesus ada dalam satu perjamuan pesta pernikahan di Kana. Dan ternyata Maria itu juga adalah ibu Yesus, ada juga bersama-sama dalam perjamuan pesta pernikahan itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dan ternyata mereka mengalami, atau mempelai pengantin mengalami, yaitu ada sebuah masalah, yaitu mungkin makanannya cukup, mungkin segala sesuatunya berjalan dengan baik, akan tetapi ada kekurangannya, yaitu air anggur, di mana untuk orang-orang minum, ternyata untuk para tamu-tamu itu ternyata habis saudara. Dan ketika mengalami masalah, apa yang harus dilakukan? Kita akan belajar. Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, ketika kita mengalami masalah, Tuhan mau kita jangan ragu minta pertolongan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin engkau mengalami masalah dalam keluargamu, mungkin itu masalah keuangan. Mari jangan ragu untuk minta pertolongan Tuhan. Untuk minta pertolongan Tuhan. Tuhan tunjukkan bagaimana caranya aku bisa bekerja untuk menghasilkan uang dan mencukupi kebutuhan keluargaku. Atau engkau perlu hikmat dan akal budi dari Tuhan. Mungkin engkau memerlukan ide-ide yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan, yaitu persoalan-persoalan yang begitu sulit dalam pekerjaan atau usahamu. Minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan sanggup menolong engkau. Atau mungkin engkau juga mengalami yaitu masalah dalam hal untuk mendidik anak-anakmu. Tuhan mau kita hanya datang kepada Dia saja, yaitu Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Sebab itu Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini, ayo jangan ragu minta pertolongan Tuhan. Atau jikalau hari ini engkau merasa bahwa umurmu sudah bertambah banyak, tetapi belum ada teman hidup, dan engkau memerlukan teman hidup, mari jangan ragu dan untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menikah,
Aku perlu teman hidup. Minta pertolongan kepada Tuhan, datang kepadanya, dan Tuhan pasti akan menolong engkau. Atau jika hari ini engkau datang atau engkau memiliki yaitu masalah dengan kesehatanmu, ketahuilah Tuhan adalah Allah yang penyembuh. Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Mungkin dokter bilang, wow, tidak ada jalan keluar. Oh, tidak ada, yaitu hal-hal yang dapat menyembuhkan. Tetapi ketahuilah, Dia adalah pencipta kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup menolong kita. Dan Dia sanggup memberkati kita. Hari ini yang pertama Tuhan mau ingatkan kepada kita, ayo jangan ragu minta pertolongan Tuhan. Kita lihat saudara, Yohanes pasal 2 ayat 3 mengatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lihat, Ibu Yesus, Maria, dia tidak ragu-ragu untuk datang kepada Yesus. Mereka kekurangan anggur dan Ibu Yesus langsung berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan Yohanes 2 ayat 3, sementara pesta itu berlangsung, persediaan air anggur habis. Lalu Ibu Yesus menghampiri Yesus. Saudara, hari ini apa masalahmu? Mungkin engkau sedang kehabisan keuanganmu untuk mencukupi kebutuhan keuanganmu. Mari datang kepada Yesus dan katakan apa yang engkau perlukan. Dan kalau engkau hari ini habis, yaitu ide-idemu untuk usaha, untuk mendidik, cara-cara mendidik anak-anakmu yang mungkin begitu sulit karena zamannya berbeda. Ayo datang kepada Yesus. Mungkin hari ini engkau juga kehabisan, yaitu cara berpikir yang enggak ku mengerti Tuhan bagaimana caranya untuk menyembuhkan sakit penyakitku. Aku sudah kesana kesini ke dokter kemana-mana, tapi sampai sekarang pun aku belum sembuh. Aku sudah minum obat ini obat itu, tapi ternyata aku pun belum disembuhkan. Tapi ketahuilah, Tuhan mau ingatkan kepada kita, mari datang kepada Yesus, pencipta langit bumi dan isinya, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kalian kelepasan. Lihat saudara, Tuhan Yesus sendiri yang menawarkan kepada kita bahwa ayo, kalau engkau lelah, kalau kita lelah, kita capek, kita berbeban berat, maka Tuhan mau memberikan kita kelepasan. Tuhan mau memberikan kita kelegaan. Tuhan mau memberikan yaitu kelegaan buat hidup kita, sehingga hidup kita akan mengalami Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini, apa persoalanmu? Ayo, mungkin kau sudah lelah dan capek. Engkau sudah mengalami yaitu merasa memikul beban yang begitu berat hidupmu dan rasanya engkau tidak sanggup. Ayo jangan putus asa. Tapi Tuhan mau ingatkan kita, mari datang kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah kecewa karena Tuhan sanggup memberikan kelepasan, kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan. Yang berikutnya, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga Tuhan mau ceritakanlah persoalanmu pada Yesus. Lihat saudara, Yohanes 2 ayat 3, memang Maria langsung berkata kepada Yesus. Tetapi kalau kita baca di dalam firman Allah yang hidup, apa yang dilakukan oleh Maria dalam Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, sementara pesta itu berlangsung, persediaan air anggur habis, lalu Ibu Yesus menghampiri Yesus serta menyampaikan persoalan itu kepadanya. Lihat, saudara, Maria datang kepada Yesus, bukan hanya datang, bukan hanya menghampiri Yesus, tapi dia juga menyampaikan persoalan-persoalannya itu kepada Yesus. Hari ini Tuhan mau bilang kepada kita, ayo sampaikan persoalan-persoalan kepada Yesus. Engkau tidak akan pernah kecewa, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Ketika engkau menceritakan persoalan-persoalan kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa Dia mendengarkanmu dan akan menjawabmu. Saudara, ketahuilah, kalau kita cerita kepada teman, memang mungkin sebagian beban kita rasanya lebih ringan. Tapi mungkin teman kita akan bilang, oh kamu kasihan ya, oh iya kita berdoa saja. Atau mungkin kau menceritakan pada seseorang yang tidak tepat, mereka akan bilang, mencibirkan dalam hati, syukur ya kamu mengalami masalah itu. Tapi ketahuilah saudara, ketika engkau datang kepada Yesus Kristus,
yang adalah pencipta langit, bumi, dan isi, dan yang menciptakan engkau sebagai orang yang dikasihinya, engkau tidak akan pernah kecewa. Dia sanggup menolong engkau. Sebab itu Tuhan mau bilang, ayo ceritakan persoalanmu kepada Yesus. Mungkin kau punya persoalan yang begitu complicated, mungkin persoalan itu begitu sulit, mungkin persoalan itu begitu nggak bisa engkau ceritakan dengan bahasamu, tapi sementara engkau pun menangis di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti bahasa tetesan air matamu, dan Tuhan pasti akan menjawab dan menolongmu. Saudara, ketahuilah, Tuhan mau melakukan mujizat atas kehidupanmu. Saya cerita satu cerita, Pak, dan saya baca dalam salah satu artikel dan saya mendapatkannya, yaitu pada tahun 2001, 11 September 2001. Kalau saudara ingat, itu adalah cerita di mana terjadi, yaitu dua gedung di Amerika Serikat ditabrak oleh pesawat terbang. Dan seorang yang bernama Stanley Premnat yang bekerja di lantai ke-81 dari gedung selatan World Trade Center New York, itu tiba-tiba melihat sebuah pesawat sedang terbang ke arahnya. Stanley segera mengucapkan doa singkat sambil berlindung di bawah meja. Apa doa singkat yang dia ucapkan kepada Tuhan? Tuhan, tolong aku. Saudara, dia cuma ucapkan, Tuhan tolong aku. Karena dia nggak bisa berkata-kata lagi melihat ada pesawat terbang yang menuju ke dirinya, saudara. Kuserahkan hidupku kepadamu. Tahukah saudara, dampak mengerikan dari tabrakan pesawat dengan gedung itu membuat Stanley terjebak di balik reruntuhan. Namun saat ia berdoa dan berteriak minta tolong, seorang karyawan dari kantor lain bernama Brian Clark mendengar teriakannya dan berusaha menanggapinya. Akhirnya, setelah mencari jalan di antara puing reruntuhan dan melewati kegelapan, keduanya berhasil menuruni tangga setinggi 80 lantai hingga tiba di lantai dasar dan keluar dari gedung itu. Ketahuilah saudara, kenapa Stanley bisa mengalami pertolongan Tuhan? Karena ketika dia mengalami masalah, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan ide-ide, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika Stanley berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, hari ini pun Tuhan mau bilang, apapun persoalanmu, ayo datang cerita setiap persoalanmu, kesulitanmu kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dalam Mazmur 55 ayat 16, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Saudara, kalau kita berseru kepada manusia, manusia mungkin mau menolong kita, tetapi mereka nggak mampu untuk menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan Allah kita, maka firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyelamatkan aku. Apa persoalanmu? Ayo datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Dia mau menyelamatkan engkau. Bahkan lebih lagi dalam Mazmur 145 ayat 18, Mazmur 145 ayat 18 mengatakan demikian, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, saat-saat ini mungkin adalah saat yang sulit buat hidupmu. Tapi ketahuilah, dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berteriak kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena Dia dekat kepadamu. Bahkan ketika engkau tetap setia berseru kepadamu, maka Tuhan pun akan tetap setia menolong kehidupanmu. Ketahuilah, Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menolong hidupmu. Dikatakan lagi dalam Mazmur 22 ayat 24, sebab Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Tuhan mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita datang kepada manusia berkali-kali, orang itu merasa sebel, merasa terganggu, merasa kesel, bahkan mungkin merasa jijik dengan kedatangan kita. Tapi ketahuilah, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik dengan kesengsaraan kita yang tertindas. Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan wajahnya kepada kita. Dan Tuhan mendengar ketika kita berteriak minta tolong kepadanya. Hari ini,
Kesengsaraan apa yang membuat engkau rasanya hidup begitu susah, hidup merasa begitu sulit, dan bahkan engkau merasa tertindas. Aku nggak tahu lagi Tuhan bagaimana caranya menolong kehidupanku. Tapi ketahuilah, datang kepada Tuhan berulang-ulang kali. Dia pasti akan menolong engkau dan menjawab engkau. Dia mendengar setiap teriakmu minta tolong. Dan ketahuilah bahwa firman Tuhan sendiri mengatakan dalam Mazmur 115 ayat 11, hai kamu sekalian, umatnya, percayakanlah dirimu kepada Tuhan, dialah penolongmu, dialah perisaimu. Mari saudara, percayakanlah diri kita kepada Tuhan. Ayo jangan percayakan diri kita kepada manusia, kepada jabatan, atau kepada kehebatan, atau kepada ketenaran. Tapi kata firman Tuhan, percayakanlah diri kita kepada Tuhan. Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah perisai kita. Hari ini apa persoalanmu? Ayo, kita mau datang kepada Tuhan pencipta kita. Kita mempercayakan persoalan kita. Kita percayakan rumah tangga kita. Kita percayakan masa depan kita. Kita percayakan usaha kita. Kita percayakan setiap kesulitan-kesulitan kita kepada Tuhan. Karena Dia sanggup menolong kita. Dia penolong kita. Dialah perlindungan kita. Dan Dia perisai kita. Hari ini apa persoalanmu? Mari bawa kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap persoalan kepada Dia. Jangan ragu untuk datang kepadanya. Jangan ragu untuk menceritakan setiap kesulitan-kesulitanmu. Karena Tuhan tidak pernah memandang jijik setiap kesengsaraanmu. Melainkan Dia mau menolongmu dan bahkan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena kami adalah milik kepunyaanmu. Kami adalah orang-orang yang dikasihimu. Kami adalah biji matamu. Kami adalah orang-orang yang dicintaimu. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Mungkin persoalan keuangan kami, mungkin persoalan rumah tangga kami yang begitu sulit dan hampir hancur dan berantakan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau sanggup memulihkan rumah tangga kami. Kau sanggup menolong usaha-usaha kami. Kau sanggup memberikan Tuhan jalan keluar buat setiap hal-hal yang kami hadapi. Bahkan Tuhan, ketika mungkin anak-anak-Mu sedang mencari pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan yang tepat, yang terbaik. Kami nggak ngerti, kami nggak tahu, karena kami manusia terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kami. Karena Engkaulah pencipta langit, bumi, dan seisinya. Engkau yang mengatur segala sesuatunya, dan Engkau melihat dengan cara-caramu yang melihatnya Tuhan, dan Engkau menyediakan pekerjaan, usaha buat setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilu-bilu-Mu menyembuhkan dan menjamah mereka. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Setiap sakit penyakit mereka Tuhan, Kau sudah menanggungnya dan menyembuhkan. Mungkin secara manusia mustahil, dokter angkat tangan. Tapi kalau Tuhan kami, pencipta kami turun tangan, maka tidak ada satupun yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan segala sakit penyakit dari setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, jika mereka ada dalam keadaan putus asa, Tuhan berikan Tuhan kekuatan, berikan semangat baru. Engkau yang memberikan mereka Tuhan pertolongan sehingga mereka melihat kasih karunia-Mu terus menerus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya masa depan yang gemilang, gilang-gemilang itu Engkau sediakan buat setiap anak-anak-Mu. Dan bahkan ketika mereka datang berseru menceritakan apa kesulitan-kesulitan mereka, Engkau pasti menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima mujizat-Mu, kami menerima pertolongan-Mu, kami menerima anugerah-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.